Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febri, NIM 164101161. Saya mahasiswa Universitas Dinamika Surabaya, angkatan 2016, jurusan S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan penelitian tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Segmentasi Pelanggan menggunakan kombinasi metode Kamin dan model RFM pada cabang Auto 2000 Kenjeran Surabaya. Yang pertama yaitu profil dari Auto 2000. Auto 2000 adalah jaringan jasa perawatan, perbaikan, penjualan, dan penyediaan produk maupun suku cadang Toyota yang sudah berdiri sejak tahun 1975. Auto 2000 saat ini memiliki 124 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi hanya Auto 2000 Kenjeran Surabaya saja yang menjadi subjek penelitian. Selanjutnya yaitu proses bisnis saat ini. Auto 2000 Kenjeran tidak hanya bersaing dengan dealer-dealer lainnya, tapi juga harus bersaing dengan Auto 2000 cabang lainnya. Untuk memenangkan persaingan dengan para pesaingnya, Auto 2000 Kenjeran menggunakan salah satu strategi CRM, yaitu segmentasi pelanggan. Dalam kegiatan sehari-harinya, Auto 2000 Kenjeran masih menggunakan Microsoft Excel dalam melakukan pengolahan data pelanggan. Selanjutnya yaitu proses pengolahan data pelanggan saat ini. Yang pertama, manajer mengambil data servis pelanggan dari aplikasi servis utama yang sudah disediakan oleh kantor pusat. Setelah data didapatkan, data akan dilakukan penghapusan duplikasi data, dan selanjutnya akan diterapkan filtering. Filtering yang diterapkan hanya berdasarkan last service saja. Setelah data didapatkan, data akan diberikan kepada staf MRA, kemudian akan dilakukan promosi kepada pelanggan. Proses bisnis saat ini memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama berkaitan dengan tool. Proses pengolahan data pelanggan untuk pengelompokan pelanggan tidak bisa dilakukan karena keterbatasan dari Microsoft Excel. Yang kedua yaitu berkaitan dengan waktu. Proses pengolahan data pelanggan menggunakan Microsoft Excel memerlukan waktu yang lama, sehingga staf MRA harus menunggu lama untuk melakukan promosi kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu masalah berkaitan dengan people. Proses pengolahan data pelanggan menggunakan Microsoft Excel memiliki potensi human error yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem terkomputerisasi. Hal ini berdampak pada perusahaan mengalami kerugian, karena pelanggan tidak hanya mendapatkan satu promo, tapi bisa jadi mendapatkan 2 atau lebih promo yang seharusnya pelanggan hanya mendapatkan satu promo. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dihadirkan sebuah solusi, yaitu aplikasi segmentasi pelanggan menggunakan metode Kamin dan model RVM. Model RVM akan digunakan untuk mengetahui karakteristik dari pelanggan, sedangkan metode Kamin digunakan untuk melakukan segmentasi pada pelanggan. Tapi metode Kamin memiliki beberapa kelemahan, yaitu sulit menentukan nilai K terbaik. Untuk mengatasi hal tersebut, maka digunakanlah metode silhouette coefficient. Metode ini akan membantu metode Kamin dalam menentukan nilai K terbaik. Ada beberapa manfaat jika menggunakan aplikasi segmentasi pelanggan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi waktu. Yang kedua yaitu membantu perusahaan dalam memetakan kelompok pelanggan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam membuat strategi yang dapat memenangkan persaingan dengan para pesaingnya. Yang ketiga yaitu membantu menemukan pelanggan potensial dari perusahaan, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi segmentasi pelanggan menggunakan kombinasi metode Kamin dan model RFM pada cabang Auto 2000 Kenjeran Surabaya. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama yaitu jumlah pengelompokan pelanggan ditentukan menggunakan metode silhouette coefficient, dan jumlah klasternya dibatasi antara 2 sampai 6. Yang kedua yaitu model yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik pelanggan, yaitu model resensi, frekuensi, dan monetary atau RFM. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan untuk melakukan segmentasi pelanggan, yaitu metode Kamin. Penelitian ini hanya sampai tahapan segmentasi pelanggan, yaitu menghasilkan keluaran berupa daftar hasil clustering segmentasi pelanggan, dan tidak sampai pada proses promosi kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan sebuah aplikasi segmentasi pelanggan menggunakan kombinasi metode Kamin dan model RFM yang dapat membantu perusahaan dalam mengelompokkan pelanggan dan menemukan kelompok pelanggan yang potensial. Selanjutnya landasan teori. Yang pertama ada CRM, yang kedua ada RFM yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dari pelanggan. Yang ketiga ada SDLC, yaitu metode untuk pengembangan aplikasi. Yang keempat ada metode Kamin yang digunakan sebagai metode segmentasi pelanggan. Yang kelima ada silhouette coefficient yang digunakan untuk membantu metode Kamin.
dalam menentukan nilai K terbaik. Yang keenam ada segmentasi pasar. Yang ketujuh ada black box testing sebagai metode testing pada aplikasi. Selanjutnya yaitu diagram IPO. Pada aplikasi terdapat 3 fitur. Yang pertama yaitu pengolahan data pelanggan, yang kedua segmentasi pelanggan, dan yang ketiga yaitu melihat laporan segmentasi pelanggan. Selanjutnya yaitu jadwal kerja dari bulan Februari sampai Juli. Selanjutnya metode pengembangan aplikasi menggunakan metode waterfall, dimulai dari komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan deployment. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu halaman segmentasi pelanggan. Untuk memulai proses segmentasi, pengguna atau user harus memilih tanggal segmentasi dan tempat pelanggan service. Setelah itu klik mulai untuk melakukan proses segmentasi. Setelah sistem selesai melakukan proses segmentasi, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman laporan segmentasi pelanggan. Pada halaman ini akan dapat diketahui berapa banyak jumlah customer, berapa banyak jumlah service, jumlah pendapatan, dan rata-rata pendapatan perkunjungan. Selain itu, di bawahnya ada informasi mengenai segmentasi yang sudah dilakukan, lalu ada informasi top customer, dan terakhir ada informasi mengenai jumlah pelanggan per klasternya. Pada laporan segmentasi pelanggan ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama yaitu fitur ekspor, yang digunakan untuk mengkonversi data pada database ke bentuk Excel. Yang kedua, ada fitur laporan segmentasi pelanggan berdasarkan klaster, dan yang ketiga ada profil pelanggan. Selanjutnya yaitu perbandingan perhitungan manual dan aplikasi. Pada gambar atas bisa dilihat itu adalah hasil perhitungan menggunakan Microsoft Excel, dan yang bawah adalah hasil perhitungan pada aplikasi. Bisa dilihat hasilnya memiliki kesamaan yaitu 2 champion, 5 loyal customer, dan 1 customer needing attention. Selanjutnya yaitu demo aplikasi. Yang pertama, saya akan melakukan login sebagai user, admin, atau manager. Setelah login berhasil, dia akan memunculkan notifikasi login berhasil, dan jika diklik OK, maka akan dia mengarahkan ke halaman utama. Karena keterbatasan waktu, saya akan langsung menjelaskan ke fitur utama dari aplikasi, yaitu segmentasi pelanggan. Pada halaman segmentasi pelanggan, pengguna harus memilih tanggal segmentasi, lalu memilih tempat pelanggan service. Lalu klik mulai untuk melakukan proses segmentasi. Jika proses sudah selesai, dia akan muncul notifikasi proses segmentasi selesai. Jika dia diklik OK, maka dia akan diarahkan ke halaman laporan segmentasi. Di sini bisa diketahui berapa banyak jumlah customer, berapa banyak jumlah service, jumlah pendapatan, dan rata-rata pendapatan per kunjungan. Lalu ada fitur cari untuk melihat laporan segmentasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu ada informasi segmentasi laporan segmentasi, lalu ada informasi mengenai top customer, dan laporan informasi presentasi cluster pada pelanggan. Pada laporan ini memiliki fitur yang pertama yaitu fitur ekspor. Jika dia klik, dia akan melakukan konversi bentuk Excel dan dapat di-download. Yang kedua, dia bisa melihat pelanggan menurut klasternya, dan juga terdapat fitur ekspor. Fitur ketiga yaitu fitur untuk melihat profil pelanggan dengan cara menekan nama pelanggan yang ingin dicari. Lalu sistem akan mengarahkan ke halaman baru yang menampilkan informasi dari pelanggan. Pada user, admin, atau manager memiliki beberapa halaman atau fitur. Yang pertama yaitu import data service, yang kedua pengolahan data, dan ketiga segmentasi pelanggan, dan yang terakhir laporan segmentasi pelanggan. Selanjutnya saya akan melakukan login dengan user atau hak akses staf MRA. Jika user salah atau password salah, dia akan memunculkan notifikasi password atau username salah.
Jika benar, akan memunculkan notifikasi login berhasil dan akan diarahkan ke halaman utama. Pada staf MRA, hak akses staf MRA hanya memiliki satu fitur, yaitu laporan segmentasi. Selanjutnya saya akan kembali kepada PowerPoint untuk menjelaskan hasil dan pembahasan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu aplikasi segmentasi pelanggan dapat melakukan proses segmentasi pelanggan yang dapat membagi pelanggan ke dalam beberapa kelompok dan menemukan kelompok pelanggan potensial serta memunculkan hasil tersebut ke dalam laporan yang dapat diekspor ke dalam bentuk Excel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi sudah sesuai dengan tujuan dari pembuatan aplikasi. Yang kedua yaitu aplikasi segmentasi pelanggan mendapatkan kategori sangat sesuai dengan total skor 98,33% dalam evaluasi aplikasi kepada pengguna. Dan tingkat keberhasilan proses testing pada aplikasi mendapatkan skor 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dari pengguna. Yang terakhir yaitu sarannya performa dan waktu pemrosesan untuk proses segmentasi pelanggan pada aplikasi bisa lebih ditingkatkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.